guys, welcome back to Korean Channel. Dan di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian skincare rutin aku, dari yang morning skincare rutin dan night skincare rutin. Pokoknya lengkap banget beserta produk apa aja yang aku pakai buat skincare aku. Disclaimer dulu kalau tipe kulitku itu lebih ke kering, jadi aku lebih banyak pakai skincare yang untuk hydrating muka. Oke, langsung aja kita masuk ke morning skincare rutin aku. Jadi kalau misalnya pagi-pagi itu biasanya aku tuh pasti pakai yang simple aja. Paling cuma pakai face wash terus sunscreen. Tapi kalau misalnya lagi kering banget itu aku bakal tambahin moisturizer. Jadi face wash, moisturizer sama sunscreen. Nah, untuk face washnya aku itu lagi pakai dari brand namanya Ilion. Ini brand Korea gitu, guys. Ini ada disclaimer-nya, pokoknya tulisannya kayak gini. Nah, jadi ini tuh aku baru banget beli ya. Jadi aku mau cerita dulu ya guys. Biasanya kalau misalnya aku beli skincare, misalnya satu botol nih cocok nih, terus nanti udah habis kan, aku misalnya beli botol yang kedua. Nah, itu masih bagus. Nah, entah kenapa di botol ketiga atau misalnya botol keempat itu tuh tiba-tiba muka aku tuh kayak udah nggak cocok lagi sama skincare itu. Jadi otomatis aku harus cari skincare lain untuk mengganti skincare yang sebelumnya gitu guys. Jadi emang aku udah sering ganti-ganti skincare yang untuk hydrating ya. Dulu tuh aku pernah pakai Innisfree yang green tea yang viral banget itu. Terus Joylab pernah, Avoskin pernah, COSRX, Hada Labo, pokoknya semua banyak banget untuk yang varian yang hydratingnya tuh aku udah sering aku cobain. Nah, yang sekarang ini aku lagi pakai dari si Ilion ini untuk yang face washnya ya. Nah ini, jadi aku tuh nggak tahu ya guys, pokoknya dia tuh tiba-tiba kayak lewat-lewat di sosmed aku gitu. Pokoknya ini aku udah pakai sekitar mungkin 3 hari. Lihat juga ini tuh baru kepake sedikit dan dia itu tipe yang langsung jadi busa gitu kalau di pump. Untuk dipakainya sih dia lembut banget ya guys. Dia nggak bikin muka ketarik. Sebenarnya untuk produk ini ya dia tuh lebih ke multifungsi gitu loh. Soalnya di sini tulisannya 3-in-1 foam wash. Jadi bisa untuk muka, buat rambut juga bisa, buat badan juga bisa. Di sini emang tulisannya untuk kulit sensitif atau kering. Dan ini emang nggak ada pewanginya ya. Kalau misalnya untuk skincare gitu emang aku utamain yang buat kulit sensitif gitu loh, yang nggak banyak pewanginya. Jadi aku bakal tunjukin tekstur dari masing-masing produknya. Untuk yang face wash ini, dia tuh kan tadi langsung jadi busa ya. Kita coba ya. Nah, dia tuh tipe yang jadi busa gini guys, dan busanya tuh lembut banget. Biasanya aku pakai satu pump aja itu udah cukup buat muka. Kayak gini guys. Lembut banget guys. Nah, untuk moisturizernya aku masih pakai yang dari Ilion juga. Jadi yang pertama kali aku beli dari produk Ilion itu si moisturizernya. Akhirnya aku waktu lagi di mall ke makeup store gitu, ke Sosiola, aku nyobain. Dan teksturnya aku suka banget karena dia tuh teksturnya yang kental banget gitu loh guys. Nih ya. Ini juga sama ya guys, ini tuh tanpa pewangi, dia untuk memperkuat skin barrier. Ini juga sebenarnya multifungsi, krim pelembab untuk badan dan wajah. Nah ini guys, biasanya aku kalau misalnya kulitku lagi kering banget, aku tuh pakai ini. Langsung kita coba kali ya. Itu yang digoyang-goyangin tuh nggak yang jatuh gitu, karena emang saking thicknya. Biar kalau misalnya lama di AC itu dia nggak bikin kulit kering nih. Dan dia tuh setelah diratain bener-bener ngejaga kelembapan kulit banget, dan dia nggak ada baunya sama sekali. Jadi aman banget untuk kulit yang sensitif. Selanjutnya aku tuh pakai sunscreen dari RH. Emang dulu tuh aku sempet pakai krim muka yang dari RH yang racikan dokter gitu. Tapi sekarang aku udah nggak pakai lagi guys. Dan untuk sunscreennya aku masih pakai, soalnya aku suka. Tapi sebenarnya dulu itu sunscreennya bukan yang ini guys, yang warna putih. Nih yang ini ya, aku insert fotonya. Itu yang dulu yang putih. Teksturnya tuh kenapa aku suka? Karena dia tuh khusus yang buat dry skin kan. Tapi teksturnya tuh enteng banget. Diratainnya tuh gampang, nggak ada white case-nya. Sama
baunya tuh nggak yang nyengat banget. Kadang kan kalau sunscreen tuh baunya suka nyengat-nyengat asem gitu nggak sih? Kalian merasa gitu juga sih? Apa aku doang? Tapi kayaknya emang gitu deh semua sunscreen. Nah, pas dia ganti ke yang biru ini agak beda sih. Nih, lama banget nggak kelihatan. Jadi untuk tekstur yang warna biru ini itu kayak gini guys. Nah, aku merasanya dia tuh warnanya bukan yang putih, dia tuh ada sedikit hint warna hijaunya, hijau muda banget. Terus kalau diratain masih tetap enteng sih, cuma emang masih lebih enteng sunscreen yang sebelumnya yang warna putih itu. Dan dia nggak ada white cast-nya. Untuk yang morning skincare rutin segitu dulu. Dan sekarang kita lanjut aja ke night skincare rutin. Nah, jadi kalau misalnya dalam seminggu itu aku biasanya suka makanya selang-seling gitu ya guys. Jadi ada yang hari misalnya untuk hydrating, terus nanti ada yang eksfoliasi, terus ada yang pakai retinol juga, kadang suka ada yang pakai masker bebas gitu. Jadi aku jelasin nih yang misalnya hari Senin. Untuk hari Senin biasanya aku hari untuk hydrating ya. Jadi masih sama, pakai face wash yang ini, terus langsung pakai krim dari Ilion juga. Jadi nggak pakai tambahan apa-apa. Plus kalau misalnya buat bibir itu biasanya aku pakai si lip serum dari Bare & Bliss ini. Yang pink, aku suka sih guys. Waktu itu aku kepo banget, aku nyobain dia pas lagi ke mall. Aku coba teksturnya, ternyata aku kayak masih suka. Sebelumnya itu aku pakai Vaseline doang, tapi entah kenapa aku kayak lagi bosan aja gitu. Terus aku nyoba dari Bare & Bliss ini, ternyata bagus guys. Nah, kalau dia itu teksturnya itu kayak gini, kayak lip oil gitu sih. Tuh. Dan dia nggak bakal ada warnanya ya guys. Aku juga bisa pakai eye cream. Dulu aku sempat beli eye cream dari Something, terus juga pernah dapet eye cream tambahan dari merek apa gitu. Aku sempat pakai sih, tapi sekarang karena udah habis jadi aku nggak pakai lagi. Dan untuk yang sekarang suka aku pakai itu, aku tuh pernah lihat hacksnya dari TikTok atau dari mana gitu. Pokoknya pengganti eye cream itu pakai Vaseline guys. Jadi kayak langsung di-apply aja gitu di bawah mata. Kadang aku masih jarang-jarang juga, nggak yang selalu rutin pakai eye cream ini. Sebenarnya biasanya juga aku tuh pakai serum bulu mata guys, tapi aku lupa bawa. Jadi aku udah sempet pakai serum bulu mata itu dari The Originot yang warna ungu ini. Aku suka banget sih sama teksturnya. Kayaknya dia beneran bikin bulu mata aku jadi mungkin beneran manjangin. Untuk ngelebatin kayaknya nggak terlalu kali ya, tapi manjangin dan ngerawat. Terus itu udah habis kan yang di Original, terus aku akhirnya beli lagi dari yang Lush Boss. Tapi kayaknya yang itu kurang suka deh aku, soalnya teksturnya itu lebih kayak minyak. Kalau misalnya yang di Original itu lebih kayak serum gitu. Tapi kalau yang Lush Boss itu lebih kayak minyak, dan dia itu sorry banget kalau misalnya kena mata, masuk ke mata itu bikin mata jadi burem dan sedikit perih. Kalau yang di Original tuh enggak. Jadi makanya jarang aku pakai guys sekarang. Udah sih itu aja untuk tambahan skincare rutin yang untuk malam. Nah, untuk yang Selasa itu biasanya aku eksfoliasi. Untuk eksfoliasinya itu aku lagi pakai produk dari COSRX yang ini, tonernya. Aku suka banget guys sama ini. Jadi kan ini buat eksfoliasi dan ini kan toner. Jadi biasanya habis cuci muka aku langsung pakai toner ini. Yang aku suka ini kenapa? Dia kan untuk eksfoliasi ya, ada AHA/BHA-nya. Cuma dia itu nggak bikin kering di muka gitu loh, walaupun dia toner eksfoliasi. Tapi pas habis disemprotin ke muka itu, dia feels-nya masih melembabkan banget. Bahkan kadang tuh aku tuh pakai ini doang, nggak aku tambahin moisturizer lagi. Jadi aku suka banget guys. Lihat nih, aku udah pakai. Ternyata tuh udah tinggal dikit ya. Ini kayak sepertiganya gitu sih, udah kepake. Lihat kan, kalau aku tuh suka sama produk ini. Kita langsung coba aja kali ya. Teksturnya itu karena dia cuma toner, cair aja sih, biasa aja. Kelihatan gak sih? Nah, cair sih, soalnya dia toner, enteng banget di muka, aku suka. Tapi dia tetap bisa nge-eksfoliasi muka kita. Jadi kalau misalnya yang hari Selasa gitu, aku pakai face wash, terus toner eksfoliasi ini, moisturizer lagi.
Terus untuk hari Rabunya itu yang untuk melembabkan lagi, jadi cuma pakai face wash sama moisturizer lagi. Nah untuk hari Kamis biasanya tuh aku suka pakai retinol. Benernya ya, aku tuh nggak yang terlalu suka sih pakai retinol. Jadi sebenarnya aku jarang-jarang pakai ini. Aku lebih sering pakai toner eksfoliasi daripada pakai retinol. Soalnya seingat aku dia masih agak kurang cocok gitu di aku. Nih jadi aku tuh beli, tapi emang masih sedikit banget dipakainya. Walaupun ini sebenarnya beli udah lama ya. Ini dari RH ya guys, RH Age Corrector. Pokoknya dia itu pakainya 2 atau 3 tetes gitu. Jadi biasanya kalau misalnya aku lagi pengen pakai ya kayak biasa habis cuci muka, terus ini tuh bisa langsung dipakai 2 sampai 3 tetes gitu, dipakai di muka terus ditimpa moisturizer. Tapi dia juga bisa sih bilangnya, katanya gunakan 2 sampai 3 tetes produk pada serum pelembab atau langsung pada kulit. Jadi kayak bisa dicampur gitu. Tapi biasanya aku pakai ini dulu terus aku timpa sama moisturizernya sih. Tapi ini emang aku jarang-jarang ya guys. Dia tuh bentuknya lebih kayak oil gitu loh teksturnya. Warnanya tuh kuning gitu guys. Dia tuh kayak gini. Nah dia tuh emang kalau misalnya di-apply ke muka, dia bakal kayak gini guys. Kayak bener-bener kayak oil, kayak minyak. Kayak gini, yang tekstur retinol. Nah terus untuk hari Jumatnya biasanya itu aku suka pakai masker. Jadi habis cuci muka itu aku bisa pakai masker apa aja yang aku lagi punya. Untuk sekarang ini aku lagi punyanya masker dari Skintific yang niacinamide ini, yang pink ya guys. Jadi yang untuk mencerahkan. Sebenarnya untuk aku sendiri jarang, malah kayaknya hampir nggak pernah pakai skincare yang ada niacinamide-nya gitu loh. Tapi ini aku beli karena aku suka packagingnya warna pink. Jujur aku nggak ngerti sama bahan-bahan yang ada di dalamnya ini. Tapi karena kulit aku sensitif ya guys, biasanya kan orang kalau pakai ini mungkin 10 sampai 15 menit gitu. Tapi karena kulit aku sensitif itu biasanya aku pakai kayak 5 menit gitu loh, nggak yang aku tunggu kering gitu. Soalnya pernah aku pakai 10 sampai 15 menit itu tuh kayaknya muka aku merah deh. Karena terlalu lama. Jadi aku nggak bisa pakai ini lama-lama. Terus kadang dia itu kalau misalnya bersihinnya kurang bersih, itu masih ada residu-residu warna pinknya gitu loh. Jadi kalau misalnya pakai ini emang bersihinnya harus ekstra juga ya guys, biar nggak ketinggalan residunya, malah nyumbat pori-pori gitu. Untuk si Clay Stick Skintific ini aku yakin sih guys kalian udah pada tahu, karena yang viral banget ya di TikTok, di sosmed, dimanapun itu. Sebenarnya aku udah pakai segini. Ini kayaknya kalian nggak usah aku tunjukin juga, kalian pasti tahu deh teksturnya kayak gimana. Nah ini ya guys, kita coba. Tuh dia teksturnya creamy banget sih, maksudnya di apply-nya tuh gampang. Tapi hari Jumat itu kan aku bilang aku bisa pakai skincare atau masker apa aja kan guys. Jadi biasa juga aku ngestok masker sheet mask gitu yang untuk hydrating juga sih biasanya. Biasanya aku tuh suka banget beli yang aku pernah pakai yang bagus itu dari Mediheal sama SNP. Itu masker hydrating yang paling aku suka sejauh ini sih. Untuk sekarang ini aku lagi jarang ada sheet mask ya, aku lebih sering pakai ini. Atau enggak kayak pakai lip sleeping mask gitu. Kalau di kosan sih aku nggak ada, tapi sekarang ini pas aku lagi pulang aku tuh masih punya ini guys. Ini juga dari RH, tapi ini mereknya Naturally Speaking. Dia tuh Plumpy Pomegranate Sleeping Mask. Jadi dia untuk hydrating gitu ya guys. Ada dapet ini ya spatulanya. Teksturnya tuh kayak gini. Nah kalau tekstur sleeping mask kayak gini guys. Nah itu dia guys ya, skincare yang bisa aku pakai untuk skincare harian aku. Terus ada tambahan lagi ya guys, biasanya kalau misalnya aku lagi ada jerawat, biasanya pakai acne patch ya, atau pimple patch. Biasanya itu aku pakai dari ini sih, Derma Angel, yang bening sih yang biasa. Tapi waktu itu karena mereka lagi baru ngeluarin acne patch yang warna-warni yang hologram, ya aku beli semua guys. Lucu banget soalnya. Tapi karena aku punyanya ini semua yang hologram semua, jadi kadang kalau misalnya aku lagi nggak kemana-mana tapi ada jerawat, kadang suka sayang kan dipakai. Akhirnya aku beli lagi yang bening.
yang buat nggak keluar-keluar gitu. Nah ini aku beli dari, seingat aku ini dari Sombaimi. Jujur ini bagus banget guys. Dia itu, jadi waktu itu aku lagi jerawatan, terus aku tempelin ini kan, kayaknya kurang dari 1 jam gitu deh, dia jerawatnya tuh udah matang dan udah pecah, udah keserap sama si acne patch-nya ini. Semua bagus banget ini dari Sombaimi guys. Nah terus tambahan lagi, kalau misalnya aku merasa muka aku tuh lagi banyak banget komedo yang nyumbet gitu, terutama di hidung ya sama di dagu ini, biasanya itu aku cuci mukanya pakai Foreo karena dia bagus banget ya. Jadi misalnya aku lagi komedoan banget, terus aku cuci muka nih di bagian hidung sama si dagu ini, sebenarnya yang lain juga sih, cuma yang terutama itu di hidung sama dagu. Jadi kalau misalnya habis cuci muka itu, komedo tuh langsung hilang gitu. Tapi sayangnya sekarang itu lagi ketinggalan di kosan, aku nggak bawa. Jadi punya aku itu tipe yang Foreo Luna Play Smart 2 yang kecil, warnanya itu biru muda. Sumpah itu bagus banget. Pokoknya kalau misalnya kalian pakai ini pas lagi cuci muka, keluar-keluar tuh muka kalian kayak bersih banget, komedonya tuh hilang. Tapi ya udah, aku pakainya tuh jarang-jarang aja kalau misalnya emang lagi komedonya lagi banyak gitu loh, atau enggak kalau misalnya aku lagi make up yang tebel banget. Jadi kalau misalnya yang hari biasa itu kan aku cuma pakai Foreo yang biasa nih. Tapi kalau misalnya aku lagi make up yang tebel banget gitu, biasa juga aku pakai si Foreo itu. Tapi aku bersihinnya itu pakai cleansing oil. Nah ini aku punya cleansing oil itu dari Softimo. Sebelum pakai ini tuh aku pakai cleansing oil dari Biore, itu juga bagus banget. Cuma aku kayak lagi bosen, terus aku pengen nyoba si Softimo ini. Jadi untuk tekstur cleansing oil ini, si Softimo ini kayak tekstur cleansing oil pada umumnya aja sih guys. Kayak bentuknya tuh oil kayak begini. Kalau misalnya digosok-gosok kayak gini, dan kalau misalnya nanti udah bersih terus dibilas pakai air bakal jadi putih. Jadi gitu guys, kalau misalnya lagi pakai makeup yang berat, terus kalian punya device yang kayak Foreo gitu, yang cleansing brush gitu, terus dipakein cleansing oil, itu juga bersih banget mukanya. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Thank you guys for watching and see you guys on my next video. Bye.